Oke, baik. Selamat malam, teman-teman semuanya yang sudah hadir. Boleh konfirmasinya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Kak. Oke, thank you Kak Isaac. Oke, baik. Jadi sekarang sudah jam 7. Memang sesuai dengan jadwalnya, kita akan mulai webinarnya jam 7 ya. Tapi mengingat ada masih beberapa orang belum join di Zoom-nya, jadi kita tunggu sampai jam 7 lebih 5 ya untuk mulai secara formal. Sekali lagi, mungkin teman-teman yang baru join, kita akan mulai webinarnya secara formal jam 7 lebih 5. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nonton webinarnya sambil nyemil atau mungkin ada yang udah punya beberapa pertanyaan bisa disiapkan, nanti bisa ditaruh di chat karena nanti ketika Q&A session kita bisa bacakan atau teman-teman yang mau raise hand juga boleh ya. Jadi silakan dipersiapkan sambil kita menunggu jam 7 lebih 5. Oke.
Selamat malam teman-teman semuanya. Tadi sesuai dengan briefing sebentar ya, kita akan mulai secara resmi jam 7 lebih 5 menit. Oke, sekarang sudah jam 7 lebih 5 menit juga. Oke, jadi thanks for joining us. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Oke, jadi memang seperti biasa dari Titik Nol English Course, kami selalu ada webinar rutin entah itu tentang study abroad. Nah, untuk yang hari ini, yang malam ini debut untuk yang working abroad nih. Jadi kita akan bahas tentang mungkin teman-teman yang penasaran kalau misalnya mau kerja ke luar negeri, terutama kalau kita akan bahas tentang di Aussie ya atau di Australia itu seperti apa, dan mungkin ada juga teman-teman yang sudah familiar dengan visa, jenis visanya yaitu working holiday visa atau WHV. Nah, jadi malam hari ini kita akan bahas tentang gimana sih caranya teman-teman bisa untuk kerja ke Aussie gitu ya, terutama untuk pengurusan WHV-nya dari awal sampai akhirnya bisa kerja di Australia kayak gitu ya. Karena balik lagi yang paling penting adalah dapat visa dan bisa kerja juga nih untuk bisa dapat income-nya di Australia. Oke, nah pada malam hari ini, perkenalkan nama saya Dwi Sari Puspaningtyas, teman-teman bisa panggil saya Sari atau Dwi. Nah, jadi di sini saya akan memoderatori webinar pada malam hari ini. Nah, untuk guest speaker-nya, jadi kita untuk yang webinar kali ini lumayan spesial, selain ini adalah webinar pertama gitu ya tentang working abroad. Nah, kita ada guest speaker gitu. Jadi ini guest speaker-nya punya pengalaman langsung nih ketika lagi apply dan juga bahkan sekarang sedang bekerja di Australia. Oke, jadi without further ado kita undang saja atas nama Kak Shonana Rohman. Oke, alright, I see you. Sebentar, saya pin ya Kak ya. Oke. Oke, Kak Shona, bagaimana kabarnya malam hari ini? Kalau di Indo, di Jakarta jam 7 ya. Oke. Oke, selamat malam Kak Dwi. Iya. Eh, Selamat malam teman-teman semuanya. Saya mau informasikan saya posisinya sekarang ini lagi di Indonesia ya, Oh, tidak sedang berada di Australia gitu. Nanti juga saya sampaikan alasannya hmm, itulah. kalau gitu. Oke, thank you Kak Shona. Berarti masih dalam satu ini ya, satu time zone nih dengan WIB ya. Iya, betul 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 betul. Oke. Alright, kalau gitu baik, mungkin saya akan stop share untuk posternya. Mungkin Kak Shona bisa screen share just in case kalau misalnya ada hmm, yang Oke, perlu wait. di-allow. Mhm. Saya udah bisa share screen. Harusnya sudah, Kak. Apa ada pop-up-nya nggak? Wait. Ada Karena di ada. host-nya Ada kok oke. ini. Oke, I see. Hmm, bisa dilihat nggak ini? Ya, bisa, Kak. Kalau di saya agak ngeblur sih, mungkin karena sinyal saya juga dan lagi hujan. Teman-teman yang lain mungkin boleh konfirmasi via chat Iya, apakah bisa dilihat? boleh teman-teman chat apakah sudah terlihat. Oke, di sini udah mulai makin jelas sih kalau dari saya. Oke, oke, jelas Kak, katanya bisa. Oke, sudah terlihat jelas ya Kak Shona. Oke, baik. Oke. Nah, mungkin ini saya kembalikan sesinya ke Kak Shona sepenuhnya. Kalau misalnya mau cerita tentang diri sendiri dulu ya, kenalan sama teman-teman Ya, juga boleh. Silahkan ya Kak Shona, waktu dan tempat saya persilahkan. Thank you oke, terima Kak. kasih. Ya, terima kasih Kak Dwi. Saya cukup tersanjung ini ya, karena tadi di-mention pertama kalinya webinar tentang WHV. Saya kira sebelumnya sudah pernah gitu. Jadi saya cukup tersinggung, terima kasih banyak sudah mempercayakan webinar pertama terkait WHV ini kepada saya ya. Insya Allah saya bakal menyampaikan sejelas mungkin dan sebaik mungkin biar teman-teman sekalian juga tercerahkan dan merasa puas di sini. Saya juga sedikit mau menyampaikan ya, saya juga kaget, titik nol.
ini, menyampaikan tentang WHV karena saya juga mengulik tentang titik nol ternyata sejauh ini itu yang disampaikan atau campaign-nya adalah study abroad ya. Ternyata ini ada WHV cukup menarik cukup menarik. Jadi memperlebar atau memperluas sayapnya sepertinya ini titik nol. Luar biasa. Justru saya merasa ini hal yang positif karena apa ya, bisa mengakomodir teman-teman, yang ada di luar sana untuk ini ya, punya mimpi ke luar negeri ya. Nggak harus yang namanya ke luar negeri itu kuliah gitu loh, tapi bisa juga untuk bekerja atau hal-hal yang lain juga lah seperti itu. Jadi, buka mimpi apa ya, setinggi mungkin lah teman-teman sekalian. Anyway teman-teman, sembari saya jelaskan kalian bisa ini ya, ketik di kolom chat tentang kalian dalam artian dari mana kayak gitu. Nanti juga saya intip di kolom chat dari mana biar kita makin akrab. Nah, teman-teman, kali ini kita ngebahas tentang, WHV tapi dalam sudut pandang how to apply-nya. Jadi dari bagian yang paling awal dulu karena, for your information nantinya juga ada bagian yang jauh lebih mendalam lagi tentang, bagaimana di Australia itu, bagaimana cari kerja dan seterusnya. Tapi di bagian ini atau pertemuan ini, teman-teman bakal mendapatkan, apa ya, sudut pandangku terkait how to apply WHV ini, ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan tentang diri saya, biar teman-teman jauh lebih paham, tentang saya ini siapa. Oke, Kak Shona, perkenalkan ya? sorry. Eh, di layarnya ada kotaknya, Kak. Ada ya yang Oh ngeblur ya, sorry gitu. sorry. Oke, Ini udah udah. aman. Thank you. Oke, kembali lagi perkenalkan saya Sonana Rohman, tapi teman-teman bisa panggil saya Sona ya. Eee, Kalau saya memperkenalkan diri, saya ini orangnya yang antusias terhadap dunia pendidikan dan literasi karena background saya sebenarnya emang seorang akademisi, orang praktisi pendidikan, juga nulis. Syukur alhamdulillah sudah nulis 2 buku sejauh ini dan saat ini emang lagi proses nulis buku ketiga, seperti itu. Sembari itu juga punya toko buku online sendiri ya, jadi jual sembari bikin buku tapi ya jual buku, seperti itu. Aktif juga nulis artikel dan opini di media juga, kumparan dan seterusnya, seperti itu. Jadi kalau kalian lihat, baca-baca artikel di kumparan, Kompasian dan seterusnya kalau ada nama saya, itu saya sendiri memang yang, bikin seperti itu. Saya suka menulis memang. Nah, goal saya adalah ini nih yang terakhir, statement terakhir, sedang menjalankan program wajib belajar seumur hidup. Teman-teman, pemerintah lagi mencanangkan sebentar lagi, eee, program wajib belajar 13 tahun, kalau saya seumur hidup. Saya jelaskan juga, jadi teman-teman secara administratif saya ini terkait WHV ya, saya ini memang masih, WHV holder. Gitu, saya masih memegang visa WHV. Tapi saya sampaikan teman-teman, biar jelas aja di awal, biar nggak, misunderstanding. Secara personal, saya menyatakan diri saya, kayaknya udah cukup deh WHV buat saya. Saatnya saya melanjutkan studi saya, kayak gitu. Makanya saya tulis di sini nih, saya menjalankan program wajib belajar seumur hidup. Jadi, saya sudah 1,5 tahun ya di Australia, menjalani WHV dan menjalani, berbagai macam, pekerjaan di sana, gitu. Saya udah berada di 3 state di Australia yang sejauh ini ya, di New South Wales, di Victoria, dan juga di South Australia. Saya belum pernah sama sekali di North Territory, belum pernah juga di Western Australia, dan juga Capital Territory saya juga belum pernah, hanya 3 saja. Jadi, tapi 3 hal itu 3 state itu menurut saya sangat luar biasa menurut saya. Banyak memberikan pelajaran. Nah, dari situ saya terdorong untuk benar-benar melanjutkan kuliah dan syukur alhamdulillah, sedikit melenceng ya teman-teman, syukur alhamdulillah sudah memegang 3 LOA dari UK kayak gitu. Nah, next step-nya doain saya untuk bisa apply beasiswa dan keterima kayak gitu, insyaallah tahun depan ya, melanjutkan studi kayak gitu. Itu sekelumit dari saya, eee, tapi bukan berarti saya nggak mau menyampaikan WHV, tidak gitu, nggak seperti itu. Jadi kalau kalian nanya,
Saya akan jelaskan semaksimal mungkin sebisa saya, untuk menyampaikan terkait WHV karena itu part of my life juga yang sangat berharga dan saya memang, pengen berbagi juga kepada teman-teman sekalian, seperti itu. Jadi feel free untuk ini ya, bertanya apapun setelah saya menjelaskan di PPT ini. Oke. Nah, eee, pertama saya mau bertanya dulu ke teman-teman dan tolong dijawab di kolom komentar ya. Apa sih ya alasan kalian ikut WHV atau mau apply WHV? Coba kalian ketik di kolom komentar, saya mau baca juga penasaran. Yang singkat aja teman-teman, jangan panjang-panjang, alasan satu kalimat lah, alasan kalian kenapa sih pengen WHV gitu. Apakah kalian adalah tipe sebagian WHV holder dari Indonesia yang mainstream dalam artian memang cari cuan, ataukah ada, reason lain gitu? Kalau saya pribadi, dulu kenapa saya apply WHV, karena saya nggak ngelihat cuannya, tapi emang pengalaman hidup baru, seperti itu. Jadi di awal saya nggak mikirin cuan, gitu. Tapi kalau, teman-teman sejauh yang saya kenal ya, anak WHV yang saya kenal emang dari awal emang pengen dapetin duit sebanyak-banyaknya gitu loh. Di mana di Indonesia kan nggak bisa tuh dapat duit se sebesar itu dengan waktu yang relatif singkat. Kalau di Australia itu kan gajinya per minggu atau per 2 minggu, nggak ada yang per bulan. Gaji yang paling keren di Australia, kalau kita ngomongin WHV itu bisa mencapai 1.000 atau 1.500 bahkan bisa 2.000 per week ya, per week atau per 2 weeks. Artinya $10 Australia per minggu itu sama halnya dengan 10 juta something ya, per minggu Rp10 juta gitu. Gede banget sih, dan saya udah merasakan itu. Nah, kebanyakan anak WHV sebelumnya yang saya kenal emang dari awal menetapkan diri pengen cari cuan gitu, sejauh yang saya kenal. Tapi saya pengen tahu teman-teman, eee, cari pengalaman bagus, sambil nabung untuk lanjut studi, dapetin gaji standar tinggi, cari pengalaman, keluar zona nyaman, earning money, oke. Ya memang ada unsur uangnya ya. Tidak munafik, kita jangan jadi orang yang naif juga, karena Australia menawarkan gaji yang relatif tinggi gitu kan. Sejauh yang saya tahu sebelumnya gaji minimum di Australia itu sekitar $33, Australia, iya $23 Australia per hour. Jadi 1 jamnya kalian digaji Rp230.000. Itu per jam. Semakin kalian jam, kerjanya panjang bisa 10 bahkan 12 kalau dapat lemburan juga tambahan, uang lembur, ya yang saya bilang tadi bisa 10 juta per week bahkan bisa 1.500. Saya pernah nge-reach sampai $1.300 Australia atau sekitar 13 juta per week. Seumur-umur kerja di Indonesia nggak pernah kayak gitu, tiba-tiba ke Australia dapetin segitu banyaknya. Tapi, balik lagi karena di awal target saya bukan uang, experience, ya saya dapetin tuh experience atau hal-hal baru di Australia, bener-bener luar biasa banget. Eee, Ups and down-nya juga dapet, baik buruknya juga dapet gitu. Kalau uang ya pasti otomatis dapet ya. Jadi maksud saya gini teman-teman, bagi teman-teman yang memang targetnya cuan, untuk, ikut WHV, menurut saya pribadi nih ya, pribadi ya, uang atau cuan di Australia itu adalah hal yang sangat kecil. Eee, Australia itu hal yang sangat luar biasa. Jadi kalau kalian hanya sekedar mikirin uang doang, uang saja ya, kayaknya terlalu kerdil deh, gitu. Jadi coba deh, ini saya stimulus teman-teman, coba deh, kalian, create sesuatu yang tidak hanya sekedar uang, tambahin apalah gitu, uang dan apa gitu. Karena akan jauh lebih banyak hal yang bisa kalian dapatkan, itu nantinya ya. Kalau kalian sekedar cuan,
kekhawatiran saya pribadi, karena saya punya kenalan anak WFH juga, dia jadi zombie. Artinya apa ya, hidupnya cuma kerja doang. Kerja, pulang kerja, makan, besoknya kerja lagi gitu kan. Udah kayak gitu. Dia ambil beberapa job bahkan sampai weekend juga kerja. Gila banget tuh. Karena dia emang pikirannya cuan. Menurut saya pribadi, dari sudut pandang saya, kayaknya nggak sehat seperti itu. Ini jadi zombie banget gitu loh. Ya kan, apa ya, banyak hal yang bisa didapatkan di Australia tapi dia hanya memilih cuan saja gitu. Menurut saya kurang ya. Kalau kalian mau memilih jadi orang seperti itu, silakan. Cuma kalau menurut saya sih, jangan ya, cari yang lain gitu loh. Tidak hanya cuan maksudnya, yang lain lah apapun itu. Jodoh mungkin, ya monggo gitu. Oke, kita ke selanjutnya ya. Jadi di pembahasan kita kali ini, poin-poinnya seperti ini ya, bakal membahas tentang tips mempersiapkan dokumen WHV, timeline-nya juga, strategi mendapatkan SD WHV, cara memperpanjang WHV juga nantinya, terus tantangan administratif dan solusi praktisnya. Oke teman-teman, saya mau ini ya, meluruskan karena banyak orang juga yang agak kepelintir nih. Jadi ketika nanti teman-teman apply, jadi kan skemanya adalah dapetin SDU WHV dulu ya. Setelah itu kan baru apply visanya, WHV-nya gitu. Nah, WHV itu work and holiday visa ya. Jadi bukan working holiday visa. Saya tulis mungkin di kolom chat ya. Work and holiday visa. Subclass-nya, sorry saya tulis juga subclass 462. Nah, teman-teman, WHV itu work and holiday visa. Subclass-nya 462. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ada visa yang namanya working holiday visa. Subclass-nya itu 417. Nah, apa bedanya? Sama, yang membedakan hanya kepada siapa ini diberikan. Jadi pemerintah Australia memberikan WHV ini kepada masyarakat yang berada di negara maju dan negara berkembang seperti kita Indonesia. Nah, kalau negara berkembang seperti Indonesia ini, itu nama visanya work and holiday visa. Subclass-nya itu 462. Jadi ketika nanti kalian sudah mendapatkan SDU-WHV, tolong ketika mau, apply WHV-nya di webnya imigrasi Australia, itu pilih yang work and holiday visa subclass 462. Jangan memilih yang working holiday visa subclass-nya 417, jangan. Karena itu untuk negara maju. Jadi kalau kalian salah, ya pasti nggak dapet. Meskipun kalian sudah punya bekal SDU-WHV ya dari Dirjen Imigrasi. Terus kalian salah apply yang working holiday visa 417, ya pasti nggak dapet lah, gitu. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Orang bilangnya working holiday visa, no, 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 kita itu work and holiday visa, subclass-nya 462, gitu. Orang-orang di negara maju, baru dia pakai yang working holiday visa, subclass-nya 417, itu ya. Oke, lanjut di sini, ada beberapa dokumen yang wajib kalian persiapkan. Yang pertama emang paspor, sertifikat bahasa, ijazah pendidikan ya, atau dokumen pendidikan. Nggak harus kalian itu lulus, tapi selama kalian masih belajar atau masih aktif sebagai mahasiswa, kalian boleh. Tapi minimal kalian udah menjalani 2 tahun perkuliahan, seperti itu. Terus ada bukti dana atau biasa kita mention sebagai ini ya, bank statement-nya, di mana bank statement itu ada sekitar minimalnya itu $5.000 Australia atau sejumlah 50 juta rupiah. Kemudian SKCK itu bukan SKCK Polres tapi SKCK yang diterbitkan oleh Polda, seperti itu. Kemudian ada foto paspor, surat pernyataan tertulis. Foto paspor di sini, saya sarankan background-nya putih. Kenapa? Karena nanti biar langsung aja sama ketika apply WHV-nya. Jadi sebenarnya nggak ada ketentuan untuk SDU WHV
foto paspor itu latar belakangnya apa atau background-nya apa, nggak ada ketentuan sejauh yang saya tahu. Cuma kalau yang WHV di website imigrasi Australia itu putih. Jadi daripada kalian gonta-ganti, ya mending sekalian saja ya, itu foto close up pakai kalau bisa pakai kemeja lah gitu, terus background-nya putih. Oke, eee, selanjutnya ini ini sudah banyak banget ya informasinya di website-nya Dirjen Imigrasi juga ada atau enggak di, sosial medianya juga ada. Eee, Kalau kalian nggak paham intinya ini, tapi kalau kalian nggak paham nanti di, section tanya jawab, kita bisa explore lebih jauh lagi. Oke, ini timeline, ini umum ya. Jadi setiap orang sebenarnya kasusnya berbeda, berapa lama. Cuma ini saya ambil dari hal yang umum. Jadi biasanya kita mempersiapkan dokumen yang tadi saya mention, itu biasanya sekitar 1 sampai 2 minggu. Kok lama ya? Kenapa lama? Kayak gini, maksudnya adalah karena ada dokumen yang musti ditranslate. Jadi gini, SDUYAV itu dokumennya apa harus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Sebenarnya tidak ada ketentuan resmi, jadi kita boleh pakai berbahasa Indonesia. Namun untuk WHV-nya ketika kita apply WHV, di website imigrasi Australia itu wajib bahasa Inggris, sehingga kita perlu untuk mentranslatekannya di penerjemah tersumpah. Nah, biasanya itu membutuhkan waktu di penerjemah tersumpah. Ya bisa 3 hari atau bisa seminggu tergantung dari penerjemah tersumpahnya ya, gitu. Eee, nah maka dari itu saya tulis di sini itu bisa memakan waktu 1 hingga 2 minggu. Jadi kalau menurut saya, kalian pun juga ngurus sekalian aja yang, translitan bahasa Inggris untuk dokumen yang harus, ditranslate seperti halnya ijazah dan transkrip ya, kayak gitu. Itu sekalian aja. Jadi ngurus SDUWHV itu dokumennya sekalian ngurus untuk WHV. Jadi satu kesatuan, biar nggak ini dulu, satu ganti it takes a time menurut saya. Jadi langsung aja di awal. Nah, terus kemudian daftar SDUWHV-nya. War kuotanya itu bisa 2 sampai 4 kali setahun. Ini zaman saya. Tapi ketika saya ngulik lagi, akhir-akhir ini 1 hingga 2 kali dalam setahun. Saya kurang tahu, mungkin juga berkaitan dengan ini ya, jumlah orang Indonesia yang sudah banyak di Australia, saya juga kurang tahu, tapi, maksudnya kebijakannya kenapa kok, dikurangi. Dulu zaman saya jadi WHV holder itu 4 tahun, gitu kan. Maksudnya 4 kali dalam 1 tahun, itu pembukaannya. Tahun 2023 tuh. Nah, saya juga kurang tahu, tidak ada official statement dari Dirjen Imigrasi kenapa hanya 1 atau 2 kali ya, untuk saat ini. Saya baru tahu ini informasinya. Jadi saya belum ganti nih teman-teman. Eee, jadi kalaupun 1 atau 2 tahun berarti teman-teman otomatis harus lebih, aware lagi untuk persiapannya ya, karena pasti sekalinya buka bakal jauh lebih banyak orang. Kalau saya dulu karena 4 kali, ya kan, ya ketika saya aware juga nggak terlalu yang, terlalu ketat banget, enggak sih. Saya bahkan merasa pada waktu itu, "Loh ini WHV, kok kata orang ngeri ya?" Ternyata enggak juga gitu menurut saya pada waktu itu. Nah kalau sekarang mungkin beda ya. Dulu memang ada di website ketika war WHV itu, websitenya kadang kala agak rese tuh. Tapi menurut saya sekarang jauh lebih diperbarui ya. Jadi meskipun 1 atau 2 kali pembukaan, kayaknya juga, masih oke gitu, maksudnya nggak ada gangguan di websitenya menurut saya. Cuma teman-teman harus saingan aja sih untuk, dapetin kuota itu. Otomatis ya lagi-lagi kalian harus lebih prepare lagi. Nah kemudian setelah kalian SDUWHV, kita asumsikan teman-teman udah dapet SDUWHV-nya ya. Nah, itulah teman-teman saatnya untuk apply visa WHV-nya. Nah, prosesnya itu bisa memakan 2 sampai 4 minggu. Kenapa? Karena ini, form atau formulir yang harus diisi juga menurut saya cukup banyak. Terus, kenapa kok bisa sampai 2 sampai 4 minggu? Adalah medical check up-nya.
Nah, saya ini di daerah Jawa Timur, teman-teman, saya di Mojokerto. Otomatis saya harus medical check up di rumah sakit yang menjadi rujukan pemerintah Australia, which is, rumah sakit premier yang ada di Surabaya. Nah, untuk bisa medical check up di rumah sakit itu harus booking. Nah, booking-nya ini tergantung kota juga, ada yang hari itu memang langsung ada atau enggak, ya harus nunggu 3 hari berikutnya gitu, baru bisa melakukan medical check up. Nah, ketika sudah melakukan medical check up, itu nggak langsung keluar atau granted visanya. Pihak, rumah sakit, apa ya, mengirimkan hasil tes medical check up itu ke pemerintah Australia dan kita tidak tahu itu memakan waktu berapa lama, tapi umumnya paling lama adalah 4 minggu itu. Bisa saja cepat, ya kan, seminggu doang gitu, atau bahkan lebih. Tapi kita benar-benar literally nggak tahu. Ya, tapi umumnya tidak lebih dari 4 minggu. Nah, setelah pihak rumah sakit mengirimkan ini ya, hasil medical check up kita, baru tuh, apa ya, visa itu bisa granted. Jadi sorry, rumah sakit mengirimkan ke pemerintah Australia, setelah itu pemerintah Australia baru memproses semua dokumen kita. Itu bisa ya ini ya, 1 sampai 2 bulan, tapi kasus saya itu 1 bulan. Jadi ketika saya apply WHV, 1 bulan berikutnya udah langsung granted, syukur alhamdulillah pada waktu itu nggak terlalu lama menurut saya. Ya, setelah granted, oke deh teman-teman baru mempersiapkan, apa ya, barang bawaan dan seterusnya, ke Australia itu, termasuk tiket pesawat dan akomodasi awal. Jadi bisa dihitung totalnya itu 3 sampai 4 bulan. Ini belum kalau teman-teman harus mempersiapkan IELTS, saya nggak hitung ya IELTS-nya ini ya. Saya asumsikan IELTS udah dapet teman-teman. Jadi kalau kalian IELTS belum dapet, bahkan nggak tahu itu IELTS apa, ya akan prosesnya jauh lebih panjang lagi. Bisa memakan ya tergantung individu, kalau emang agak susah belajarnya ya mungkin bisa sampai setahun tuh. Eee, tapi semoga saja kalian nggak seperti itu, kalian udah paham bahasa Inggris tinggal tesnya aja. Jadi syukur alhamdulillah tesnya, apa ya, cuma 4,5 aja kan untuk IELTS gitu. Tapi kalau TOEFL IBT sekitar berapa itu, 30 something lah gitu, PTE juga, tapi saya kurang tahu tes PTE itu di mana. Yang paling umum adalah ini ya, IELTS karena di mana pun ada menurut saya di kota besar. Bisa IDP, British Council dan seterusnya. Pilih yang akademik, karena yang paling umum sih sebenarnya, gitu. 4,5 menurut saya pribadi untuk IELTS, eee, nggak susah untuk saya pribadi, gitu. Eee, tapi, saya juga nggak berani bilang secara umum itu mudah IELTS 4,5 enggak, tapi untuk saya pribadi, mudah dan saya pun juga nggak tahu, apa ya, kemampuan teman-teman dalam bahasa Inggris ya. Saya asumsinya kalian juga bagus gitu, sehingga menurut saya kalian pasti dapet yang namanya 4,5 kayak gitu. Oke, selanjutnya, ini terkait SDUWHV. Jadi gimana sih ketika nanti UAR seperti itu. By the way setelah ini saya tunjukkan ininya ya, website-nya gitu, untuk apa, apply SDUWHV kayak gitu, biar teman-teman nanti paham juga. Tapi secara teori kayak gini nih teman-teman, untuk mempersiapkan diri dengan yang namanya UAR SDUWHV. Teman-teman yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian harus tahu pembukaannya kapan. Nah, biasanya Dirjen Imigrasi ini sudah ngasih kode di sosial medianya, dalam artian di sini adalah Instagram-nya. Biasanya ini pola yang saya dapat ya, ini pola analisis saya sendiri sih. Jadi ketika dalam 1 tahun misalnya, si sosial medianya Dirjen Imigrasi ini udah pernah 1 kali posting terkait SDUWHV, kita ini penanda, oh beberapa waktu ke depan bakal ada pembukaan SDWHV. Itu pertama ya. Terus posting kedua, biasanya posting kedua ini kita disuruh siap-siap ibaratnya, lengkapi dokumen, karena sebentar lagi akan pembukaan. Nah yang ketiga ketika dia upload konten terkait SDUWHV, dalam hitungan hari ada pembukaan SDUWHV.
Jadi yang pertama kita disuruh aware, dari postingan kontennya Dirjen Imigrasi tentang SDWHV, yang pertama kita disuruh aware, yang kedua kita disuruh untuk mempersiapkan dokumen tuh, kita harus gercep tuh intinya gitu. Yang ketiga, itu penanda bahwasanya beberapa hari kemudian, bisa 1 atau 2 hari berikutnya, itu ada SDWHV yang dibuka. Itu polanya gitu, yang saya tangkep ya. Jadi pantengin terus, Instagram-nya Dirjen Imigrasi ya, lihat, oh ini konten terkait SDWHV nggak gitu. Kalau nggak ya udah biarin gitu. Tapi kalau ada SDWHV ya kalian aware. Coba kalian scroll-scroll apa sebelumnya sudah pernah ya, kayak gitu. Kalian harus lihat ini postingan keberapa nih, postingan pertama, kedua, atau bahkan ketiga. Nah itu, jadi sering-sering lihat Instagram-nya Dirjen Imigrasi. Selanjutnya adalah kalian bisa mendaftar, SDWHV itu di ini ya, di link ini, sorry di link ini sdwhv.imigrasi.go.id. Udah jelas di sana, ketentuannya seperti apa juga kok. Nanti kita meluncur di website ini. Nah, untuk strategi teknisnya terkait war SDWHV adalah kalian nggak bisa dipungkiri harus punya koneksi internet yang bagus, karena kan online. Jadi itu modal yang cukup signifikan, dalam artian koneksi internet yang bagus ya. Misalnya kalian punya WiFi di rumah, mungkin, keluarga kalian sekalian suruh jangan pakai dulu untuk sementara, gitu. Jadi kalian aja yang pakai gitu. Tapi kalau kalian di tempat umum, saya sarankan di tempat umumnya ini kayak di warnet kayak gitu loh atau game online, seperti itu ya. Karena relatif lebih cepat kan internet di sana. Kalau kalian di kafe, saya kurang tahu kafe di daerah kalian yang cepat koneksi internetnya itu yang mana saya juga nggak tahu, kalian tahuin sendiri ya. Tapi lebih baik tidak ya, karena kalian akan saingan dengan pengguna lain gitu loh, koneksi internetnya. Jadi better emang, kalau kalian punya WiFi di rumah ya pakai aja itu, atau enggak di tempat yang emang khusus per WiFi-an buat seperti itu ya, itu sih. Selanjutnya backup juga penting, kalau kalian punya temen gitu yang bisa nge-backup kalian, kalian mintai tolong, ya bagus dalam artian maksudnya di sini backup. Jadi ketika kalian udah mulai war SDWHV ternyata di laptop kalian ini lagi error nih ya, gitu. Nah kalian masih ada orang bantuan tuh, yang, pakai dokumen kalian, jadi dia cuma nginputin doang gitu sih, intinya seperti itu. Nah, buat backup aja, tapi untuk kasus saya pribadi, saya nggak seperti itu karena memang tidak terjadi, permasalahan di koneksi internet. Syukur alhamdulillah aman lah di rumah pada waktu itu. Kemudian mental udah pasti, untuk war SDWHV, tenang yang penting fokus aja, jangan terlalu banyak nge-refresh ini ya di websitenya gitu. Biasanya kan nge-lag dikit, kita nge-refresh, nggak usah terlalu kayak gitu. Tetap tenang aja, kalau memang nge-lag-nya itu udah lebih dari 3 menit, nah itu kalian baru harus bertindak lebih lanjut lagi. Tapi so far sih kayaknya nggak ada kasus seperti itu. Kalau emang ada kasus seperti itu biasanya bukan koneksi internet, tapi emang website dari Ditjen Imigrasi aja yang lagi error dan itu sampai sekarang juga masih sering error ketika SDWHV, dibuka ya. Saya kurang tahu gimana mereka merancang website mereka, saya nggak tahu ya, tapi itulah faktanya. Tapi tetap tenang aja, gitu. Mereka pasti, fair kok mainnya, dalam artian ketika ada masalah kalian komplain juga pasti akan dibantu. Setahu saya seperti itu, mereka nggak lepas tangan. Jadi kekhawatiran itu bisa dikalahkan dengan yang namanya ketenangan. Intinya tenang aja teman-teman, pasti dapat kok. Oke, sebelum melangkah ke ini, cara memperpanjang WHV, kita beranjak ke sini ya. Saya mau ngajak kalian ke sini teman-teman. Nah ini websitenya Dirjen Imigrasi untuk melamar SDU-WHV. Jadi kalian buat akun terlebih dahulu ya teman-teman, jangan sampai belum belum bikin akun ya. Buat akun dulu. Nah, kalian masukkan email,
Pokoknya yang di sini yang diminta kalian isi aja, gitu. Eee, setelah bikin, setelah bikin akun nanti masuk ke email kalian ada verifikasi akun, itu. Dan kalian harus verifikasi. Setelah verifikasi, kalian baru bisa war SDUWHV. Nah, teman-teman, mohon maaf saya nggak bisa tunjukkan form atau formulir ketika war SDWHV atau ngisi SDWHV ya, karena tidak sedang dibuka kan SDWHV-nya. Jadi biasanya tampilannya tuh di sini. Ini di halaman pertama ini, biasanya di sini nih, terus kita bisa ngeklik tuh. Nah, baru, kalian isi data diri, dokumen, dan seterusnya, nggak banyak kok. Ya yang saya bilang tadi di awal, dokumen-dokumen itu aja yang di-upload. Tapi jangan sampai salah, karena kita khawatir atau takut biasanya, misalnya yang diminta dokumen ijazah misalnya nih, tapi kita masukinnya paspor. Saking, nervous-nya, saking takutnya gitu, kita sampai salah. Jadi jangan sampai kayak gitu, yang penting tenang aja. Ketika yang diminta misalnya transkrip ijazah, ya kasih aja transkrip ijazah, gitu. Jangan sampai salah memasukkan dokumen, ya, seperti itu. Eee, untuk lebih tahu gambarannya seperti apa, sebenarnya sudah ditunjukkan juga sama Dirjen Imigrasi. Bagi teman-teman yang, belum tahu ya bagaimana sih nantinya teknis untuk, mengisi, SDWHV, ya di sini nih teman-teman. Ya kita tonton ya, bagi yang sudah nonton, bolehlah nonton kembali, kalau yang belum, disimak baik-baik. Selamat datang di sduwhv.imigrasi.go.id, platform pengajuan yang membantu Anda untuk mendapatkan surat dukungan untuk work and holiday visa. Simak baik-baik karena pengajuan SDUWHV hanya dilakukan dalam satu gelombang dengan kuota terbatas. Untuk memastikan keabsahan dan validitas pengisi formulir, pada saat pengisian formulir akan dilakukan monitoring via webcam. Pastikan webcam Anda berfungsi dan terhubung dengan device yang Anda gunakan. Pastikan 6 syarat berikut sudah ada untuk mengajukan SDUWHV. 1. Pas foto. 2. Paspor RI yang masih berlaku. 3. Bukti kualifikasi pendidikan. 4. Sertifikat bahasa Inggris. 5. Surat keterangan bank. 6. Surat pernyataan tertulis. Informasi persyaratan yang lengkap bisa ditemukan di website sduwhv.imigrasi.go.id. Kalau syarat sudah ada, kita mulai proses pengajuan dari tahap 1, pembuatan akun. Untuk informasi pembukaan permohonan SDUWHV, pantau terus kanal informasi resmi Direktorat Jenderal Imigrasi ya. Pastikan memasukkan data diri sesuai kolom yang sudah ditentukan. Setelah dipastikan terisi, klik tombol submit di bagian bawah. Kedua, cek email. Temukan email verifikasi. Klik link verifikasi pada email tersebut. Jika kesulitan menemukan email, buka juga kategori spam ya. Setelah berhasil verifikasi, ajukan SDUWHV pada tanggal yang sudah ditentukan. Tahap ketiga, login pada akun SDUWHV. Ajukan SDUWHV dengan klik tombol ajukan permohonan pada halaman beranda. Anda akan dibawa ke halaman antrian. Pada halaman ini, Anda akan menunggu hingga slot pengisian formulir tersedia. Tidak perlu merefresh halaman ini karena akan mengantri ulang. Slot sudah tersedia. Anda pada tahap selanjutnya, pengisian formulir. Ada hal yang perlu kamu isi pada pengisian formulir. 1. Pengisian biodata. Beberapa kolom dalam formulir sudah terisi dengan data pendaftaran. Lengkapi kolom yang belum terisi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. 2. Riwayat pendidikan. Pastikan setiap kolom sesuai dengan data Anda. Setelah selesai, klik tombol lanjutkan. 3. Upload dokumen. Upload dokumen-dokumen yang sudah disiapkan sesuai pada keterangan. Klik tombol upload file atau masukkan file pada kolom yang tersedia. Anda dapat melakukan upload ulang dengan tombol yang tersedia. Pastikan semua dokumen sudah terupload semua.
dilarang melakukan pemalsuan data ya. Jika terbukti memalsukan data, Anda dapat dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku. Setelah selesai upload, cek ulang seluruh data dari dokumen yang Anda masukkan. Setujui persyaratan dan peraturan yang berlaku untuk dapat mensubmit pengajuan Anda. Untuk menjaga validitas data dan mencegah kecurangan, Anda diwajibkan melakukan selfie. Selesaikan tahap pengajuan SDUWHV dengan di tombol submit. Tahap selanjutnya, verifikasi. Setelah submit formulir, Anda memasuki proses verifikasi data. Proses verifikasi akan berlangsung selama 60 menit. Tahap terakhir, penerbitan. Setelah proses verifikasi data selesai, Anda dapat mendapatkan SDUWHV yang telah diterbitkan dengan memilih tombol download SDUWHV. Berikan umpan balik atas sistem kami supaya platform pengajuan SDUWHV menjadi lebih baik. SDUWHV Anda dapat diunduh untuk melengkapi berkas sebagai salah satu syarat pengajuan Work and Holiday Visa Australia. Jangan lupa, SDUWHV memiliki masa berlaku. Jika sudah melewati masa berlaku, maka kesempatan pengajuan Work and Holiday Visa Australia hangus. Info lebih lanjut, silakan buka section pertanyaan umum. Oke, itu terkait bagaimana kalian nanti war SDWAV-nya. Tapi saya mau highlight di sini. Jadi yang saya bilang tadi ya, setelah bikin akun, nanti di tampilan web. Tahap ketiga, login pada akun SDUWHV. Nah, di sininya di ujung. Jadi kan tadi kan bikin akunnya di sini tombolnya. Nah, ketika SDUWHV sudah buka, nanti di sini nih. Jadi kalian tinggal klik aja ajukan permohonan. Nanti kalian ngantri dulu lah istilahnya ya untuk dapetin nomor kuota untuk bisa mengisi formulir seperti itu dan memasukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Seberapa lama ngantrinya gitu? Tadi kan disampaikan di sini kita harus ngantri kan. Saya juga kurang tahu ini berapa lama gitu. Kalau kasus saya pribadi dulu cepet. Jadi ketika ngeklik udah langsung ngeklik yang tadi ya tombol pengajuan tadi, langsung masuk ke portal untuk masukin data diri dan dokumen. Jadi saya dulu nggak ada ini. Saya dulu nggak ngantri seperti itu. Nah, satu tips yang mungkin saya belum sampaikan tadi di PPT saya adalah kalau bisa kalian standby sebelum waktunya. Misalnya nih, informasi SDUWHV itu jam 9 pagi pembukaannya. Nah, sebelum jam 9 kalian udah standby itu. Kalau saya standby-nya itu sekitar 30 menit sebelum sebelum jam 9. Dan ternyata benar, sebelum jam 9 ya, itu sudah dibuka. Jadi sebelum jam 9 itu saya masih ingat jam 9 kurang 10 menit. Itu sudah dibuka dan saya udah bisa langsung klik tombol pengajuan tadi. Dan saya langsung ngisi formulir biodata saya dan juga memasukkan dokumen yang dibutuhkan. Jadi kalau bisa kalian juga seperti itu. Sebelum jam pembukaannya kalian udah standby di awal. 30 bahkan kalau bisa 1 jam sebelumnya kalian udah standby di depan laptop lah gitu, mempersiapkan diri dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, kita bergeser ke ini nih. Jadi kenapa saya mengajak teman-teman ke sini di portal ini adalah website imigrasi Australia. Kenapa saya ajak kalian ke sini? Karena pembicaraan kita sekarang pindah di sini dan kita asumsikan kalian udah dapetin SDUWHV ya. Bagaimana tahu ini nih websitenya? By the way ini teman-teman, kalau kalian mau apply WHV, ini loh kunjungi ini Dirjen Imigrasi ya websitenya, terus kunjungi website Kedutaan Besar Australia. Kalian klik aja, nanti kalian diarahkan ke website ini atau ke portal ini. Nah, kalian udah dapat SDUWHV, kalian saatnya untuk apply WHV-nya.
Pilih yang mana? Pilih yang working holiday or seasonal work. Continue. What is your country passport? Indonesia. Nah, ada first work and holiday visa, second work and holiday visa, sama third work and holiday visa. Kalian pilih, kalau kalian baru pertama kali pilihnya yang first ya. Nah, second, third ini apa? Second dan third ini kalau kalian kasusnya mau memperpanjang WHV kalian. Karena WHV itu kan bisa diperpanjang hingga tahun kedua dan tahun ketiga kan maksimal. Jadi tidak ada tahun keempat. Paling mentok itu sampai tahun ketiga. Jadi ketika kalian baru pertama kali, nanti klik yang ini. Ya, klik aja ini. Tapi kalau kalian udah dapetin WHV ya dan mau memperpanjang visa kalian ke tahun kedua, pilih yang ini. Begitu seterusnya kalau mau memperpanjang ke tahun ketiga, pilihnya yang ini. Karena ada nanti informasi yang berbeda antara first, second, dan third ini. Gitu. Ketentuannya juga nanti saya sampaikan untuk memperpanjang visa tahun kedua dan ke tahun ketiga. Tapi yang jelas untuk first, untuk yang pertama kali pilihnya yang ini. Gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya saya mau jelasin gimana ngisinya gitu. Tapi saya harus sampaikan fair saja. Ngisi kayak gini ini membutuhkan waktu lama. Saya sendiri mengisi formulir ini dulu itu bisa 1 sampai 2 jam. Kalau saya jelasin satu-satu nggak cukup waktunya. Jadi kalau kalian berkenan ya kalian bisa request tuh sama titik nol untuk mengadakan sesi gimana sih ngisi formulir untuk WHV-nya. Dengan catatan, ya kalian udah pegang tuh, literally pegang SDU WHV ya, gitu. Nanti kalian ajukan aja ke titik nol gitu kan, terus kita bareng-bareng ngisi, saya pandu lah gitu. Saya juga ada, ini nih panduannya juga ini untuk ngisi SDU WHV. Mengisi WHV-nya. Ini panjang banget nih, ini ada 60 slide yang kalian harus pahami, gitu. Dan saya pahami itu satu persatu sampai memakan waktu 1 hingga 2 jam. Nanti tampilan visa kalian nanti di email ya oleh pihak imigrasi Australia nanti seperti ini. Ini granted nih gitu. Jadi ini nanti sebenarnya nggak perlu di print juga. Tunjukkan filenya aja nanti ketika kalian terbang ke Australia terus nyampe ke bandara kan melewati kantor melewati imigrasi kan. Nah, kalau ditanya ya tunjukin aja ini filenya gitu. Tapi saya nggak ditanya karena mereka sudah punya data saya gitu kan. Jadi saya udah langsung aja. Nanti terbilangnya seperti ini, length of stay-nya. A year, ini untuk tahun pertama ya. A year from the date of first arrival. Jadi masa aktif tahun pertama WHV kalian itu mulai berjalan ketika kalian menginjakkan kaki di Australia, bukan kalian jadi dapat email granted nih visanya, terus masa aktifnya jalan, enggak kayak gitu. Kalian granted visanya untuk WHV, terus kalian pesen tiket, terus terbang ke Australia dan pertama kali menginjakkan kaki di sana di Australia, nah itu baru hari pertama dihitung tuh masa aktif visa kalian untuk WHV. Jadi misalnya kalian tanggal 25 Desember itu granted nih visanya nih. Ya kan? Nah, masa aktifnya itu masa berlakunya atau apakah kita bisa datang tahun 2027? Nggak bisa. Karena harus a year from the date of first arrival. Artinya gini, saat granted kalian tanggal 25 Desember 2024. Sampai 25 Desember 2025 itu kalian masa tunggunya. Tapi apakah kita boleh datang tanggal 20 Desember 2025? Boleh. Tanggal 20 Desember 2025 itu masa aktif kalian hari pertama untuk WHV kalian. Terhitungnya. Tapi SDU WHV itu yang kalian pegang masa aktifnya setahun. Gitu. Jadi jangan sampai lebih dari setahun setelah mendapatkan SDO WHV kalian baru terbang ke Australia. Jangan sampai gitu. Oke, ini ya ini tampilan granted visanya kayak gini. Nah, terus saya juga sama ini tadi yang
saya mention di PPT terkait surat pernyataan. Kalian bisa download aja ini di lagi-lagi di ini ya, eee Dirjen Imigrasi websitenya, ini surat pernyataan tertulis. Nah, kalian bisa klik ini, seperti itu. Ini nanti kalian, print out, kalian bisa tulis tangan, atau enggak kalau nggak mau di-print out ya kalian ketik manual aja gitu. Nah, terus ada materainya 10.000 ya, tuh. Dan ini nanti dijadikan salah satu dokumen yang di-upload ketika SDU WHV, seperti itu. Kita balik ke PPT ya. Oke, sekarang kita agak sedikit cepat, membahas tentang bagaimana memperpanjang, WHV. Saya asumsikan kalian udah dapat, SDU WHV, sudah dapat WHV-nya juga, dan sudah bekerja di Australia. Nah, terus sekarang kalian mau memperpanjang tahun keduanya gimana ya? Nah, ketentuannya untuk tahun kedua adalah kalian harus menyelesaikan 80 hari pekerjaan yang spesifik. Maksudnya spesifik ini gimana? Jadi, pemerintah Australia sudah menentukan pekerjaan apa saja yang eligible untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Lagi-lagi informasinya di mana? Di website imigrasi tadi di Australia. Nah, kalian utik-utik aja lah di sini, itu banyak. Kalau nggak gitu kalian bisa ketik aja di Google gitu, pekerjaan yang eligible untuk tahun kedua WHV dan tahun ketiga. Nah, selain pekerjaan yang, spesifik, daerah pun juga, dan bukan kota besar yang ada di Australia. Jadi kalau kalian mau memperpanjang tahun kedua, terus kalian tuh kerjanya di Sydney, di Melbourne, ya otomatis nggak bisa karena kota itu atau daerah itu tidak eligible. Bagaimana kita tahu daerah di Australia itu eligible untuk memperpanjang tahun kedua dan tahun ketiga? Berdasarkan, postcode-nya atau kode pos. Nah, lagi-lagi semuanya juga ada di sini, di website ini, gitu. Atau kalian bisa langsung ketik aja, di Google, eligible place atau eligible region gitu kan, untuk tahun kedua, WHV. Semuanya ada, nanti disampaikan postcode-nya. Nah, jadi bukan di website itu nggak ditunjukin nama kotanya atau nama daerah, tapi kode posnya saja yang ditampilkan. Nah, sehingga ketika kalian sudah mendapatkan kode pos itu, nanti kalian Google aja sendiri, terus ketik kode pos itu kota apa sih? Kayak gitu. Nah, eee, informasi dikit, pekerjaan ya yang eligible tadi, itu mostly pekerjaan seputar pertanian, perkebunan kayak gitu. Terus, meat factory, apa, pabrik pabrik daging seperti itu. Bisa ayam atau enggak bisa, sapi, daging sapi atau daging babi juga, dan juga daging, domba. Kalau kanguru saya kurang tahu, karena jarang sekali sih, maksudnya jarang ada orang bekerja di pabrik, daging kanguru ya. Meskipun ada tapi jarang, saya tidak menemukan lah kenalan seperti itu. Apalagi ya, terus di peternakan juga, peternakan ayam, peternakan, domba, sapi, dan, babi tadi, seperti itu. Umumnya seperti itu ya. Tapi yang menjadi favorit orang Indonesia pekerjaannya adalah ini, di perkebunan atau ya perkebunan gitu. Petik-petik buah, packing-packing buah, itu favorit banget karena relatif lebih lebih enteng. Relatif ya. Jadi saya nggak bilang emang enteng, tapi relatif tergantung individunya. Karena ada orang yang memang secara fisik nggak kuat gitu. Ya kayak saya pribadi, bayangin aja misalnya ya, eee, metik buah jeruk, tapi wajib per per hari itu bisa menghasilkan 50 kilo gitu lah, 50 kilo jeruk. Ada keranjangnya juga, satu keranjang full itu mungkin bisa 10 kilo ya mungkin ya, atau bahkan lebih. Nah itu ngebawanya juga berat kan, kita harus metik dan juga menopang atau membawa keranjang itu. Itu cukup berat juga kalau seharian kayak gitu. Ataupun yang perdagingan tadi juga itu relatif berat. Biasanya cowok-cowok tuh yang suka kayak gitu. Kalau teman-teman cewek, ya biasanya di urusan buah-buah lah, seperti itu.
Nah, untuk tahun ketiga, untuk perpanjangan tahun ketiga itu butuh 6 bulan kerja. Jadi kalian kerja di tempat itu, di daerah itu sekitar 6 bulan. Kalau yang tahun kedua tadi sekitar 88 hari. Berarti berapa tuh? 3 bulanan ya gitu. Tapi kalau yang tahun ketiga itu 6 bulanan. 6 bulan di situ terus. Betah-betahin lah ya. Sama juga daerahnya sudah ditentukan, dan pekerjaannya juga untuk yang tahun ketiga. Selanjutnya adalah, eee, dokumen apa gitu. Dokumen yang penting yang bisa kalian gunakan untuk memperpanjang tahun kedua dan tahun ketiga adalah payslip kalian atau apa ya, ini loh struk gaji kalian lah istilahnya kayak gitu. Sama kontrak kerja kalian dengan perusahaan tersebut. Biasanya untuk, di awal-awal kan kalian dapetin kontrak tuh yang kalian harus isi, pahami juga, sebelum memulai pekerjaan ya, bekerja gitu. Eee, dan itu simpan baik-baik untuk, memperpanjang tahun kedua dan ketiga WHV. Apply-nya sama di IMI account yang sudah saya tunjukkan tadi untuk yang tahun kedua dan tahun ketiganya. Jangan sampai keliru. Selanjutnya saya mau bahas tentang tantangan administratif. Biasanya dan solusi ya, kendalanya untuk SD WHV itu login tepat waktu, makanya kuota, nggak dapetin kuota. Maka dari itu loginnya harus curi start. Yang saya bilang tadi kalau memang jam 9 atau jam 10 pembukaan, sebelum jam itu kalian udah harus standby. Menurut saya itu wajib banget. Sertifikat bahasa Inggris, kalau bisa emang tes lebih awal ya. Karena nggak tahu kenapa orang-orang mengatakan dapetin IELTS susah. Ya bagi sebagian orang itu emang susah, tapi saya pribadi tidak. Tapi agar nggak susah, makanya dipersiapkan, jauh-jauh hari. Bukti dana, kan saya bilang tadi untuk bank statement-nya itu sekitar 5.000 dolar Australia atau sekitar 50 juta. Tapi kalau saya pribadi saya menyiapkan sekitar 60-an juta pada waktu itu. Nah, saya tidak punya uang sebanyak itu, saya harus pinjam ke teman. Enaknya adalah ya setelah buat bank statement, uang itu bisa langsung dikembalikan. Jadi sebenarnya pemerintah Australia nggak ngecek banget tuh uang kita di rekening itu berapa. Karena mereka hanya melihat, dokumen bank statement-nya aja, gitu. Tapi agar bisa mendapatkan bank statement, bank misalnya saya pakai bank BNI ya gitu. Bank BNI juga ngecek rekening kalian, bener nggak tuh? Nah, makanya jangan buat baru rekening banknya. Pakai aja rekening bank yang sudah ada, ya. Kebanyakan orang gagal di bank statement itu karena bikin rekening baru, nggak perlu. Bikin aja pakai aja rekening bank kalian yang sudah ada, ya. Terus isilah sejumlah uang 50 juta tadi, gitu. Terus minta ke bank untuk membuat bank statement, gitu. Dan pasti dikasih, nanti ada biayanya lah, paling sekitar, 100 atau 250 ribu rupiah lah untuk pembuatan, bank statement itu. Nah, setelah itu udah nunggu, kalau kalian ngurusnya pagi, sore kayaknya udah bisa. Tapi kalau kalian ngurusnya baru siang, besoknya baru bisa kalian ambil tuh bank statement dari banknya. Eee, Selanjutnya, waktu tunggu lama. Ya memang sih untuk, eee, sabar-sabar ajalah gitu intinya untuk apply SD WHV bahkan WHV-nya. Tapi biar nggak lebih lama lagi dalam artian, karena kuota ya, dibukanya itu setiap tahun bisa 1 atau 2, ya kalian apply yang pertama aja. Jangan nunggu yang nanti ketika batch kedua gitu, enggak. Tapi batch pertama aja. Dan disiapkan jauh lebih awal juga pastinya ya. Hindari peak season. Maksudnya peak season ini gini nih, ini ngomongin apply WHV ya, bukan SD WHV. Jadi, kalian harus sadari, cari informasi juga. Karena orang apply visa di imigrasi Australia itu nggak hanya orang Indonesia aja kan. Banyak orang dari negara lain, India, dan negara-negara maju yang lain lah istilahnya. Untuk kepentingan mereka, dalam artian studi kah, atau kerja yang khusus kah, atau seperti apa, gitu loh. Jadi, apa ya, kalian harus lihat
peak season-nya itu biasanya di bulan pertengahan tahun gitu. Kenapa? Karena biasanya orang-orang mau studi ke Australia. Itu berarti jangan pertengahan tahun gitu. Di awal-awal tahun atau enggak setelah pertengahan tahun deh gitu. Ya kan? Jangan juga di akhir tahun ya, jangan di Desember. Kenapa? Karena biasanya banyak orang udah cuti kerja tuh di situ. Ya kan, jadi orang-orang yang ngurusi data dokumen imigrasi itu ya maksudnya kan libur Natal dan Tahun Baru kan. Jadi jangan apply di bulan Desember misalnya. Kayak gitu. Misalnya di bulan Oktober atau enggak bulan sebelumnya September. Itu. Jadi kalian harus tahu itu juga. Jadi jangan asal udah dapat SDO WHV baru oke langsung aja apply WHV-nya gitu. Ya kekhawatirannya lama gitu karena saya punya kasus temen mau memperpanjang ke tahun kedua. Dari WHV tahun pertama ke tahun kedua, itu jaraknya 5 bulan ternyata. Jauh sekali gitu. Ya karena dia apply-nya di musim-musim yang memang lagi orang apply visa ya gitu kan. Jadi dia nggak expect sih, tapi ternyata dapat juga sih. Tapi ya menunggunya itu loh yang 5 bulan cukup lama kan. Sayang juga tuh waktunya. Oke, yang terakhir ada dokumen hilang. Solusinya ya kalian punya cadangan file dokumen gitu. Eee, Kalian masukkan semua dokumen itu dalam satu file, tapi punya backup yang lain juga. Yang satu ada di laptop, yang dua mungkin ada di hard disk SSD atau enggak di flash disk terserah, atau enggak di cloud kalian, seperti itu. Oke, ini udah terakhir nih ya, jadi teman-teman rencanakan baik-baik, persiapkan baik-baik dokumen kalian, sematang mungkin. Pantau terus, kapan nih pembukaan SDWAV-nya yang saya bilang tadi, polanya itu ada di konten yang dia buat, ya. Jadi, lihat apakah itu postingan pertama, kedua, atau ketiga. Kalau udah ketiga berarti beberapa hari berikutnya, gitu. Terus gunakan strategi war kuota yang sudah saya jelaskan tadi ya, itu semua aplikasikan, insya Allah bisa dapat kok, intinya itu. Oke, terima kasih, teman-teman, saya kembalikan ke Kak Dwi. Oke, thank you so much Kak Shona. Oke, jadi kita tahu nih the first thing that I knew adalah kita harus ngerevisi nih dari posternya ya, harusnya work and holiday, bukan yang working ya. Oke, jadi subclass 462. Oke, that's an additional knowledge. Saya juga baru tahu. Oke, jadi memang ini baru banget webinar kita untuk bahas tentang WHV. Jadi mungkin teman-teman yang mau tanya terutama tentang application-nya ya, bisa dikirim lewat chat atau kalau misalnya ada yang mau raise hand juga boleh. Oke, sambil menunggu. Oke. Boleh saya juga ngomong lagi Boleh, sambil boleh nunggu? Kak Shona, silakan. Jadi sembari kalian mikir pertanyaan, saya juga menyampaikan ya, saya waktu di Australia pertama kali itu nyampenya di Sydney ya, Bandara Sydney, tapi setelah itu ke daerah Tamworth, itu masih di New South Wales. Saya kerja di, meat factory tapi ayam. Saya bagian gantungin ayam tuh. Jadi ayam-ayam yang dari peternakan dikirim ke pabrik untuk, disembelih. Nah, saya gantungin ayam itu. Setelah digantungin, terus disembelih secara Islam ya. Syukur alhamdulillah halal kok ayam di sana. Tapi nggak semua ayam-ayam di sana, halal ya gitu, tergantung rumah pemotongannya kayak gimana. Terus setelah dari pabrik itu, saya pindah ke Sydney, ke kota. Saya kerjanya ini, bagian bersihin loteng, roof kayak gitu. Sorry, sedikit balik ke ini, pabrik tadi. Gaji saya sampaikan itu $30 per hour. Enaknya kerja di pabrik itu pasti dapat yang namanya, lemburan, gitu. Jadi saya pernah sampai yang saya bilang tadi, bisa seminggu itu dapetin 13 juta tuh dalam 1 minggu. Tapi sisanya dapetin 10 jutaan lah gitu. Nah setelah itu pindah ke Sydney, kerjaan di loteng gitu, eee, 30
Iya, $30 per jam. Tapi stable jam kerjanya, 8 jam gitu. Jadi emang nggak sebanyak waktu di time work. Terus setelah kerja di, bersihin loteng, saya kerja di bidang construction. Jadi kuli bangunan tuh, angkat-angkat semen gitu kan. Dari pagi sampai sore kerjanya ngangkat semen tuh. Hari pertama kerja, sakit banget tuh punggung. Itu gajinya cukup tinggi sekitar 31, $32 per jam, ya. Jadi lumayan banyak, terus kemudian setelah dari situ kerja di pabrik aluminium, gitu. Enteng-enteng aja sih, maksudnya itu tinggal nge-packing kayak gitulah. Jadi aluminium yang baru dicat, setelah dicat itu bahkan di-packing. Nah, saya proses setelah pengecatan, saya nge-packing-nya gitu. Setelah itu pindah ke Victoria, di daerah Ballarat namanya, itu kerjaan saya sortir kentang, gitu. Nah, sebentar sebelum ya setelah sortir kentang itu saya pindah ke SA, di pabrik, domba, gitu. Saya tuh balik lagi ke Victoria, kerjaannya ini, apa, vaksin ayam, jadi di peternakan ayam. Saya tuh sudah pulang ke Indonesia, ya sampai sampai sekarang ini, gitu. Jadi udah begitu banyak lah ya. Saya nggak pernah kerja hospitality, teman-teman, karena setahu saya kerja hospitality itu jam kerjanya nggak menentu. Let's say kerja di kafe gitu ya. Jadi bisa aja 4 jam, bisa aja 8 jam, tergantung bosnya tuh pada hari itu ngasihnya berapa jam. Jadi saya kurang suka kerjaan kayak gitu ya. Meskipun kerjaan kayak gitu itu kita bisa lebih fleksibel, Eee, bisa double job juga gitu kan. Cuma karena tidak jelasnya jam kerja itu saya enggan. Jadi saya lebih memilih kerjaan yang emang jam kerjanya udah stabil kayak gitu. Menurut saya itu lebih safe ya, itu aja sih. Oke, luar biasa. Saya, ngedengerin oh sorry, saya ngedengerinnya juga ini udah pusing sendiri, lumayan banyak ya pindah-pindahnya. Wow. Oke, Kak Shona nih, oke ada pertanyaan Mmm, dari, Awanda. Oke, ini sedikit menyinggung tentang webinar series-nya kita, oke, tapi nggak apa-apa. Bolehkah diinfo untuk pertama kali datang, maksudnya datang ya, persiapan buat tempat tinggal dan lain-lain gimana? Lalu untuk mendapat pekerjaan itu sebelum atau setelah ke Australia? Thank you. ini boleh dijawab ya, bukannya itu next? Nggak apa-apa kalau Oh, Kak nggak Kak apa-apa. Shona mau kasih spoiler dikit-dikit, nggak apa-apa. Eee, Tadi mana pertanyaannya? Di kolom chat ya? Iya, di chat atas nama Awanda, Kak. Paling Tadi bawah. apa? Lupa saya. Paling bawah? Iya, yang paling bawah. Bolehkah untuk pertama kali persiapan buat tempat tinggal? Jadi gini teman-teman, sebelum ngomongin tempat tinggal, kalian harus fix dulu mau kerja apa atau memilih kerjaan apa. Nah, kalau udah fix menentukan kerjaannya apa, baru tentukanlah tempat tinggal. Jadi gini, misalnya saya kan, awal dulu itu tahu informasi pabrik ayam itu dari teman saya, gitu kan. Dan emang kebetulan lagi ada lowongan. Nah, saya sudah menentukan, oke pertama saya kerjaan itu, menginjakkan kaki di Australia saya kerja di situ. Saya chat, sorry to say yang apa ya, saya nge-chat-nya bukan ke perusahaan tapi via agensi. Jadi, lowongannya emang di agensi yang, berafiliasi dengan perusahaan itu. Jadi saya chat, agensinya, disuruh untuk, nanti kalau sudah menginjakkan kaki di Australia, hubungi saya lagi ya, itu. Nah itu merupakan, jaminan buat saya, "Oh saya bakal keterima nih," gitu. Nah ternyata setelah itu, masih di Indo ya, saya baru menentukan akomodasi tempat tinggalnya. Nah kira-kira di daerah itu, daerahnya kan Tembur tuh, ada akomodasi apa ya, saya carinya awalnya via teman. Itu yang, tadi saya komunikasi kan tahu kerjaan itu dari teman kan, saya juga nanya terkait akomodasinya, ternyata ada juga tuh. Nah teman-teman kalau nggak punya temen,
Kalian bisa cari itu di akomodasi ini ya, cari itu di Facebook Marketplace atau di aplikasi selayaknya Gumtree gitu atau Flatmates. Itu ada, tapi saya benar-benar merekomendasikan ke kenalan atau enggak ke Facebook Marketplace karena lebih responsif menurut saya. Kalau di 2 aplikasi tadi Gumtree sama Flatmates itu kurang responsif menurut saya. Tapi tetap bisa dapat dari situ tapi kurang responsif, itu aja sih. Untuk pekerjaannya pun juga sama. Saya merekomendasikan kalian, dari temen ya, kenalan gitu loh, terus dapat info dari dia juga kalau bisa. Atau kalau enggak, kalian, ini aja browsing di Google, perusahaan-perusahaan gitu kan, seperti itu. Kalau saya sih pakai 2 cara tadi. So far itu, ampuh banget buat saya, buat kasus saya ya. Saya nggak tahu orang lain, tapi untuk saya benar-benar mengandalkan 2 hal ini ketika, WHV, yaitu kenalan temen dan juga dari, internet. Jadi ada website ini kan, lowongan kerja kan, selayaknya Seek. Ya saya juga pakai Seek kayak gitu. Pakai, Job ID dan seterusnya. Ada juga saya lupa namanya ya, nanti saya share lah kalau saya inget gitu. Ada beberapa platform untuk pencari kerja gitu, saya juga pakai itu, kirim email di sana. Dan ada beberapa yang dapat, ada beberapa yang tidak juga sih. Nah, intinya adalah kerjaan dulu, dapetin, tentukan, nggak harus dapatnya, intinya kalian dapat jaminan aja lah, gitu. Terus selanjutnya baru tentukan akomodasi, udah, kayak gitu. Jangan akomodasi dulu, jangan menentukan nanti tinggal di mana ya, atau nanti di daerah mana ya. Menurut saya jangan itu dulu, tapi kerjaannya dulu. Karena teman-teman kalau nyampe misalnya di Sydney ya, nyampe nih Sydney, tapi kalian nggak ada kepastian kerjanya di mana, repot kan. Kalian bisa aja nganggur 1, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan. Kasus saya pribadi yang udah dapat jaminan kerja di situ, saya harus nunggu hampir 2 minggu untuk mulai kerja. Jadi selama hampir 2 minggu saya nganggur, saya harus mengeluarkan uang kan karena, rent house-nya tetap jalan, tetap harus dibayar, saya butuh makan juga, saya mengeluarkan uang untuk itu, ya. Jadi kalau bisa itu dapetin jaminan, nggak harus diterima, nggak harus, tapi jaminan aja, bisa bekerja di, suatu, perusahaan, setelah dapetin jaminan baru tentukan, akomodasinya, itu sih. Oke, thank you Kak Shona. Oke, ini mulai ada pertanyaan bermunculan nih. Oke, ada pertanyaan, semoga tadi menjawab ya Kak Awanda ya, dan, FYI aja memang kita untuk ada lagi webinar kedua dan ketiga dengan Kak Shona yang kita akan bahas mungkin secara lengkap ya tentang cara cari kerjaannya atau, cara cari akomodasi. Mungkin ada juga yang harus, bukan kirim, kita bilangnya file tax ya, lapor pajak dan sebagainya. Itu nanti di webinar yang selanjutnya. Jadi teman-teman bisa, cek info dari IG-nya Titik Nol ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Kak Timothy. Oke, bolehkah diinfo apakah kelahiran 94 bulan Juli masih bisa mendapatkan WHV? Berarti usia 30 menuju 31 tahun. Itu gimana Kak Shona? Ya, oke. Ini WHV ya, bukan SDU WHV kan ya, Timothy. Jadi saya menerjemahkan literally aja lah, WHV ya. Nah, kalau WHV boleh. Jadi selama kalian apply-nya itu masih usia 30 tahun, tetap boleh. Meskipun ya misalnya kalian, bulan ini apply nih, usia Timothy udah 30 tahun gitu, bulan ini. Nah, bulan depan itu ulang tahunnya Timothy, artinya bulan depan Januari udah menginjak 31 tahun. Selama Timothy sudah apply di usia 30, ya kan, terus ada masa tunggu kan untuk granted atau tidaknya, dan di masa tunggu itu usia Timothy berganti menjadi ke 31 tahun, itu masih bisa. Jadi jangan sampai apply visa itu lebih dari 31 tahun. Jadi mereka masih, considering ya, masih membolehkanlah gitu. Tapi kalau lebih dari 31, of course big no gitu. Pun untuk melanjutkan tahun kedua dan tahun ketiga WHV, paling mentok kalian itu usianya 30 ketika apply.
ketika apply ya, gitu. Semoga itu menjawab Timothy. Jadi masih boleh intinya. Oke, thank you Kak Shona. Oke, itu tadi jawabannya ya Kak Timothy ya. Oke, nah ini ada pertanyaan yang ketiga, oke, dari Kak Dia Ayu. Halo Kak Shona, mau bertanya terkait isu di sosmed sekarang. Kalau untuk mencari kerja di Australia lumayan susah. Dari pengalaman Kak Shona, apakah benar pencarian kerja memang lumayan susah di sana? Terima kasih. Oke, gimana Kak Nah, Shona? kamu beruntung menanyakan ini ya. Jadi saya punya perspektif. Eh, Mungkin di sosmed itu menginformasikan emang lagi susah, tapi tidak bisa menjadi tolak ukur atau generalisir ya. Jadi mungkin dia taunya emang di circle-nya aja emang lagi susah cari kerja. Tapi saya harus memaparkan seobjektif mungkin. Itu bergantung dari season sebenarnya. Jadi Australia ini adalah negara yang memang kerjaannya itu ada kaitannya dengan musimnya. Nah, sekarang kan lagi musim liburan ya, musim liburan. Artinya Natal dan Tahun Baru. Di beberapa sektor pekerjaan memang susah dia. Tapi di sektor yang lain tidak. Sektor lain itu apa yang masih oke? Adalah hospitality. Orang liburan pasti keluar kan, ya, ke restoran, nginep di Airbnb, apalagi di hotel. Ya itu tetap aktif, ya kan. Bahkan ketika tahun baru nih lagi ngeliatin kembang api, orang masih kerja di bidang hospitality. Nah, artinya apa? Tidak semua sektor. Jadi kalau dia memang mentargetkan eee, musim ini itu kerja, ya kerjalah di sektor hospitality, kayak gitu. Jangan sektor-sektor yang ini ya, kayak perkebunan kayak gitu. Tapi kalau pabrik, pabrik pasti masih. Masa let's say aja pabrik ayam deh ya, libur Natal dan Tahun Baru, ini orang-orang Australia makan apa nih gitu, ya kan. Karena makanan harus diproduksi terus kan, gitu loh. Jadi, hospitality tidak akan mati. Justru di akhir tahun kayak gini itu lagi peak-nya. Sementara juga untuk pabrik-pabrik perdagingan pun juga sama, itu. Nggak ada liburnya sama sekali pabrik itu, nggak ada. Kalau pabrik libur itu rugi malahan pabriknya. Ya, jadi dipertimbangkan jenis pekerjaan apa. Nah, karena ini pengaruhnya. Karena ada beberapa sektor pekerjaan di bulan ini itu, nggak bergulir, ya kan, karena libur Natal dan Tahun Baru, otomatis banyak pekerja yang lari tuh ke sektor-sektor yang emang lagi buka lowongan seperti hospitality dan, pabrik tadi. Sehingga ketika kamu mau daftar di musim ini, ya agak susah, saingannya banyak, alhasil seperti itu. Sehingga mungkin terbesitlah statement atau informasi, sekarang lagi susah nyari kerja. Itu mungkin ya dampaknya ya, itu sih. Jadi, kalau mau datang ke Australia nantinya jangan jangan akhir tahun kayak gini kalau bisa, ya. Eee Ya di setelah setelah ini kalau di Australia sekarang ini lagi summer ya. Jadi setelah tahun baru lah, itu, di bulan Februari, Maret itu okelah kalian bisa datang karena mulai untuk membuka lowongan baru lagi tuh, beberapa pekerjaan di sana. Thank you. Oke, thank you Kak Shona. Oh oke, barusan langsung ada pertanyaan nih. Oke, dari Kak Brilian. Iya Brilian. Dari Kak Brilian Putra. Halo Kak, mau bertanya Kak, kira-kira berapa sih uang yang perlu dipersiapkan saat sampai pertama kali di sana? Dan untuk bank statement, apakah untuk WHV kita apply lagi? Terima kasih Kak. Hah? Bank statement nggak perlu apply lagi ya. Jadi ketika udah SDUWAV itu udah satu paket include kayak gitu. Jadi untuk yang pertanyaan bank statement apakah untuk WHV kita apply lagi? Tidak. Jadi udah, dari SDUWAV itu. Nah pertanyaan yang sebelumnya, dana yang perlu dipersiapkan ya, saat pertama kali di sana. Saya mau ngajak Brilian untuk berpikir skenario terburuk. Skenario terburuk itu gimana? Kalian datang ke Australia, tidak kerja selama kurang lebih 1 bulan.
ya. Eh, Tentu kita berharap skenario yang terbaik kan, nyampe langsung kerja gitu. Tentu kita berharap seperti itu. Tapi biar realistis aja, biar tidak takut gitu kan. Bayangkan skenario terburuk, kamu tidak bekerja selama 1 bulan setelah menginjakkan kaki di Australia. Oke, sekarang kalau itu terjadi, berapakah uang yang harus dipersiapkan? Pertama, uang untuk akomodasi, uang untuk makan, udah itu aja. Sedikit untuk biaya internet dan transportasi ya. Tapi yang paling besar itu ada di akomodasi. Akomodasi tergantung daerah, tapi saya pukul rata aja ya. Rata-ratanya kalau kalian share room, artinya kalian dengan orang lain di kamar tersebut, itu sekitar 130 bahkan sampai $200 per week. Ya, 130 sampai $200 per week. 1,3 sampai 2 juta rupiah per minggunya. Itu bergantung fasilitas juga, ya. Semakin murah harganya, fasilitas juga semakin minim, itu ya. Tapi kalau kalian satu kamar itu sendiri, jauh lebih mahal, otomatis jauh lebih mahal. Bisa mencapai 180 sampai 250, gitu. Atau kalau kalian mau ini ya, sewa granny flat. Granny flat itu kayak ini ya, kontrakan tapi kecil. Kayak kayak kalau di apartemen tuh kayak studio gitu, studio. Gitu. Nah, itu bisa sampai 350 bahkan 500. Nah, terserah kamu pilih yang mana. Tapi itu ya jumlahnya per week ya, bayarnya per week nih. Nah, kalau makan dengan catatan kamu masak sendiri, per week-nya saya rasa belanjanya bisa mencapai $50 sampai $100 gitu. Jadi tadi 130 sampai 200 untuk akomodasi, untuk makan bisa 50 sampai 100 per minggunya. Nah, bisa ditotal. Nah, untuk kuota internet per bulan ya, kuota internet per bulan itu dari harga tergantung providernya, dari harga 25 bisa sampai $50 per month gitu. Terus transportasi, kalau transportasi kebetulan juga di kota besar Australia murah-murah ya. Sekali perjalanan itu bisa cuma $1 kayak gitu. Tapi saya sarankan beli kartu transport ya, kayak e-money gitu. Isi aja $20. Kalau di Sydney, setiap kali kita transaksi atau menggunakan transportasi terus kita udah mengeluarkan sejumlah $5 sampai $10, seterusnya kita gratis. Kalau di Adelaide di Southern Australia itu bahkan gratis transportasinya untuk kereta ya. Sorry bukan kereta sih, kayak LRT gitu. Tapi untuk bis tetap bayar. Untuk yang di Sydney tadi LRT-nya kalau udah mengeluarkan sekitar $5 sampai $10 itu biaya selanjutnya gratis. Itu sih kayak kalau di Melbourne saya kurang tahu gratisnya seperti apa karena saya waktu di Melbourne juga nggak terlalu commute ya. Jadi saya nggak ngeh di situnya. Jadi mungkin ya seperminggu itu bisa 400 sampai 500 Brili ya. Let's say 500 lah, $500 per week habisnya. Berarti kamu bisa mengeluarkan 1 bulan itu 2.500. Iya ya? Dua dua 2.000. Artinya 20 juta. Nah, itu kalau kamu pakai worst scenario 20 juta. Semoga menjawab ya Brili. Itu uang yang harus kamu sediakan kalau pakai worst scenario. Seminimal-minimalnya 20 juta rupiah atau $2.000 Australia. Semoga kamu nggak dapetin worst scenario tapi best scenario ya. Itu. Makanya saya bilang tadi sebelum berangkat setidaknya mendapatkan kejelasan terkait pekerjaan. Setelah itu baru pilih tempat tinggalnya di mana. Itu triknya sih.
Oke, thank you Kak Shona. Oke, dari teman-teman gimana? Ada yang mau tanya lagi? Atau ada yang mau raise hand? Oke, the last question for tonight ya. Oke, dari Kak Muhammad Fadil. Oke, halo Kak Shona, izin bertanya apakah ada lowongan kerja lain selain sektor perkebunan, meat factory dan lain-lain? Apakah tidak ada lowongan kerja yang lebih ke kantor atau bukan pekerjaan yang kasar? Maksudnya mungkin white collar ya. Bukan bermaksud pilih-pilih kerjaan, tapi untuk pengalaman kerja yang lebih baik, Kak. Terima kasih. Oke, gimana Kak Shona? Oke, Muhammad Fadil, kamu harus legowo. Selama kamu memegang visa WHV, kamu bakal sering atau bakal besar mendapatkan pekerjaan kasar. Jadi buruh, jadi kuli, gitu. Karena memang WHV itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kayak gitu tuh. Jadi kan WHV itu kan kita visanya visa liburan dan kerja ya. Nah, dan kerjaan kita casual. Casual ini maksudnya adalah ya kita nggak ada kontrak yang begitu tetap. Sehingga kita sangat mudah untuk keluar masuk. Kita nggak cocok kerjanya, kita boleh loh hari berikutnya cabut, ya kan? Nah, karena budaya seperti itu, kita itu jarang untuk ditempatkan di kerjaan yang posisinya krusial, penting, kayak white collar gitu atau di kantor ya. Karena beresiko, ya kan? Beresiko gitu. Sehingga emang kerjaannya ya oke anak WHV kerjanya gini-gini aja lah gitu. Cuma tidak menutup kemungkinan ada possibility untuk kerja kantoran. Tapi itu 1 banding nggak tahu tuh 100.000 atau sejuta tuh kayak gitu tuh. Ada kok, ada anak WHV yang kayak gitu, bener-bener laki banget dia, cewek. Tapi ya lagi-lagi perbandingannya 1 banding sekian ya. Jadi kalau kamu ngejar satunya ketimbang yang sekiannya tadi, ya kamu harus, apa ya, berusaha banget tuh. Karena perusahaan yang ataupun orang yang perusahaan yang mempekerjakan white collar itu ngelihat biasanya skill kita. Nah, seperti itu. Karena ya kerjaan kantor ya relatif lebih skill ya, karena kerjaan WFH itu unskill sebenarnya, gitu. Tapi tetap tetap ada ya, dan sorry to say, Fadil saya nggak punya, informasi terkait kerjaan yang white collar kayak gitu atau di kantoran kayak gitu, ya kan. Saya juga nggak punya kenalan, saya tahu tadi yang mention ada cewek situ, ya dari sosial media juga gitu loh. Saya lihat di TikTok, oh dia bisa kerja kayak gini, cukup bagus gitu. Tapi saya secara personal tidak pernah menemukan kawan seperti itu atau mendapatkan pekerjaan yang seperti itu. Nah, jadi saya tidak bisa membantu banyak, tapi tetap selalu ada kemungkinan, bisa kok di situ. Cuma ya tadi lebih ekstra aja sih kamu kerja kerasnya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Shona. Oke, that's a good question ya. Kayaknya pernah muncul di timeline saya nih yang mbaknya itu ya yang berhasil untuk dapat white collar job. Oke, makasih banyak teman-teman dan juga Kak Shona terutama ya yang sudah jadi guest speaker malam hari ini weekend lagi ya. Oke, mau sharing tentang pengalamannya pas daftar WHV. Nah, jadi again ada sedikit info untuk teman-teman untuk webinar WHV ini kita akan adakan sebulan sekali. Jadi untuk bulan Januari dan juga Februari kita juga nanti akan ada webinar WHV dengan Kak Shona. Silahkan cek untuk tanggalnya lebih lanjut teman-teman bisa lihat di IG-nya titik nol ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran kayak again ya, tentang akomodasi atau mungkin bayar pajaknya seperti apa, mungkin dapat kartu pertama kali itu kayak gimana, sampai mungkin ada yang perlu nyetir dan sebagainya, sampai mungkin kalau tadi sudah perpanjangan ya, jangan lupa juga tentang cara cari jobnya, pekerjaannya itu nanti kita akan bahas di seri yang kedua dan juga yang ketiga. Oke, dan again nanti buat teman-teman yang sudah ada di grup webinar, kami akan kirimkan materinya. Jadi tenang aja, materi dan juga recording kami akan kirim, tapi hari Senin ya, karena admin tidak bekerja di hari Sabtu malam dan juga Minggu. Oke, jadi semua tidak ada yang suka kerja di weekend, jadi kita tunggu sampai hari Senin. Silakan teman-teman menunggu filenya untuk hari Senin dan juga kemungkinan besar poster untuk webinar series kita juga akan broadcast ke grupnya teman-teman.
Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Shona, ini sangat membantu banget, eye opening banget ya buat teman-teman yang mau daftar WHV dan, sudah antusias banget buat nyeritain tentang pengalamannya di, OSI nih pada saat, jadi WHV holder masih jadi WHV holder ya. Oke, thank you so much Kak Shona sekali lagi. Baik, karena tadi, kita buka, jadi kita tutup juga, dengan salam ya. Terima kasih buat teman-teman yang hadir juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great weekend buat teman-teman ya. Oke, thank you so much Kak Shona sekali lagi. Ya, terima kasih Kak Dwi. Ya. Boleh live sekarang ini? Iya, boleh Kak, silahkan. Ini saya lagi Ya, mantau chat aja, takutnya dia ketinggalan. Oke, thank you so much Kak Shona. thank you. Ya. Oke. Right.